Halo, salam jumpa kembali di channel with LK. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga pelindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Di saat Presiden Prabowo diragukan untuk memberantas korupsi bahkan sampai ditertawakan di negeri sendiri, namun berbeda di negara tetangga kita, Malaysia ya. Sampai mengadakan acara khusus yang disiarkan di sebuah TV Malaysia dan mengundang para tokoh politik yang berpengalaman. Menurut mereka, ketegasan Presiden Prabowo ini akan berdampak baik bagi Indonesia, bahkan menjadi acuan ASEAN. Dan ada juga respon dari Presiden Prabowo saat diragukan akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Mari kita simak videonya. Mana kedua tokoh ini menunggu sekian lama untuk sampai di puncak kepimpinan, mempunyai hubungan yang baik sejak sekian lama, dan masanya sekarang mereka berdua boleh dianggap sebagai eminent di dalam kepimpinan ASEAN. Dan Tan Sri sebutkan bertahun-tahun Indonesia kelihatan hanya menjadi feeder dalam soal kepimpinan. Bila negara-negara dunia ketiga dulu, satu ketika dahulu, nampaknya Tuan Dr. Mahathir yang bersuara paling lantang membangkitkan tentang pembulian negara-negara maju. Sedangkan Indonesia sebuah negara yang jauh lebih besar. Malahan mutakhir ini, bila kita lihat dalam isu Palestin, sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim meletakkan posisinya dengan lebih ampuh berbanding dengan rakan-rakan yang lain. Dan persaingan ini sebenarnya memberikan satu citra baru yang agak menarik dalam kepimpinan di ASEAN dan mungkin boleh menjadi salah satu daripada daya penarik baru ASEAN dan sebagainya. Isunya sekarang. Kalau menanggapi pertanyaan Datuk Seri sebentar tadi, saya lebih cenderung membanding beza antara pendekatan Jokowi dan juga Prabowo ke depan sebenarnya. Kalau kita lihat 10 tahun terdahulu, di zaman ataupun di era pemerintahan Jokowi sebagai Presiden Indonesia bagi dua penggal, tanggapan-tanggapan beliau itu boleh dikatakan tidak bersifat agresif. Ya. Pendekatannya itu, ada pandangan yang mengatakan dia menyamai bagaimana waktu Bung Hatta memimpin ataupun bagaimana Bung Hatta mengepalai hubungan diplomatik luar negara pada tahun 1948 ke atas. Maknanya dia lebih kepada elemen-elemen maksudnya tidak terlalu agresif. Dan atas faktor itu juga saya latarkan jawapan ataupun respon saya kepada pertanyaan Aida tadi itu, bagaimana saya melihat kebarangkalian Prabowo mendepani sendiri. Jadi kerana sebagai contoh, Prabowo walaupun dia menjadi Menteri Pertahanan, penglibatan beliau dalam Shangri-La Dialogue misalnya memperlihatkan bagaimana dia berada di depan dengan Presiden China Jinping. Beliau memperlihatkan bagaimana beliau berada di depan dan agresif dalam beberapa pendekatan dan kenyataan beliau. Dan sebagaimana yang saya sebut tadilah, yang Dr. pun bersetuju bagaimana beliau ni. Di situ yang saya lihat banding beza antara Jokowi dan Prabowo akan lebih agresif dalam konteks memang terlihat ya. Hubungan bilateral Malaysia-Indonesia, sesuatu yang menarik. Saya jangkakan secara peribadi boleh dilihat ASEAN dalam konteks Asia, dalam konteks world diplomatik ini juga sesuatu perkara yang sesuatu yang menarik untuk kita. Saya tambah sikit, Datuk Seri. Misalnya macam kalau kita buat perbandingan, macam saudara Dayat buat perbandingan, Jokowi pada awalnya macam tidak berapa mesra dengan isu-isu antarabangsa. Tapi berbeza dengan Prabowo yang awalnya memang terus mau ada engagement. Jadi saya rasa positif. Kalau lihat dari segi hubungan luar, pemerintahan Pak Prabowo mungkin lebih engage dengan komuniti global. Saya fikir begitu. Ya, menarik sebab
Indonesia sebagaimana Tan Sri sebut faktanya, negara ketiga demokrasi terbesar di dunia. Kalau diukur, Indonesia adalah negara majoriti umat Islam yang demokratik terbesar di dunia. Dan sudah pasti peranan itu merupakan antara peranan yang signifikan dan suaranya sepatutnya ngaumannya lebih jelas. Tapi kita lihat di akhir-akhir zaman Jokowi sebagai contoh, beliau cuba. Beliau antara lain cuba untuk bertemu dengan dalam isu di antara Rusia dan juga dengan Ukraine. Beliau ada cuba, tapi kita sedar antara kekurangan besar Pak Jokowi ialah kemahiran berbahasa Inggeris. Dan itu sangat luar biasa ada pada Pak Prabowo yang nampak sangat lancar dan fluent dalam bahasa Inggeris. Jadi saya rasa pada pandangan Tan Sri, berapa impak besarnya Prabowo di ASEAN dan juga dunia, dan juga bagaimana nanti hubungannya dengan Malaysia di saat Anwar menjadi Perdana Menteri. Saya suka lihat dari konteks yang lebih nakal. Saya melihat kompetisi ataupun pertandingan di antara Anwar dengan Prabowo ni, dan ini pasti menarik. Ini maksud saya perlawanan yang positif lah. Sebab macam Datuk Seri sebutkan bahawa dalam sejarah Indonesia hampir kesemua presiden sebelum ini tidak mempunyai penguasaan bahasa Inggeris yang baik. Mungkin Gus Dur lagi. Dengan Habibie itu pun bahasa Jerman. Bahasa Jerman dia cukup baik. Bahasa Inggeris dia okey lah. Tapi maksud saya, kita berdepan sekarang dengan seorang Prabowo. Prabowo ni dengan apa namanya, dalam konteks hubungan antara bangsa dan sebagainya, saya percaya bahawa dia akan memberikan impak yang agak berlainan lah daripada menteri-menteri presiden yang sebelum ini. Kita tak boleh samakan dia dengan Jokowi. Jokowi ada masalah yang besar dari segi komunikasi dalam bahasa Inggeris. Tetapi Jokowi juga dikelilingi oleh orang yang cerdik. Ini satu kelebihan pimpinan Indonesia, dan mereka tahu bahawa mereka dikelilingi oleh orang-orang yang cerdik yang dapat membantu ataupun suplemen kelemahan dari segi itu. Sebab itu dia berani pergi ke Rusia untuk cuba mencari jalan masalah penyelesaian Ukraine dan sebagainya. Tetapi bagi saya lah, persaingan yang kompetitif yang baik ini, sebab saya melihat begini, harapan kita ialah untuk Indonesia makmur, Datuk Seri, untuk menjadi sebuah negara yang maju. Dan saya percaya bahawa if they put their house in order, Indonesia ini akan menjadi satu kuasa ekonomi yang cukup luar biasa dengan jumlah penduduknya yang ramai, dengan keupayaan dan kemampuan teknologi yang dia ada, dan dengan sumber buminya yang sebagainya. Dan Indonesia ini bercakap tentang, bukan saja lagi bercakap tentang soal misalnya tambang, ini soal tambang ni lah mining lah. Mereka bercakap tentang soal hilirisasi. Bagaimana untuk memanfaatkan nikel itu tidak lagi dijual dengan cara yang biasa, tetapi juga diproses untuk memungkinkan penghasilan yang lebih baik. Cuba bayangkan dengan jumlah penduduk yang sebegitu, dengan keadaan kestabilan politik, dan juga pertumbuhan ekonomi yang sudah dimulakan oleh Jokowi misalnya, dan kalau dia dapat menyelesaikan masalah hutang dan sebagainya, maka dengan sendirinya kita akan dapat melihat Indonesia yang makmur. Maksud saya, saya selalu percaya bahawa jiran yang makmur akan memakmurkan jiran lain-lain. Jadi kita juga akan menumpang daripada kekuatan Indonesia itu. Tetapi yang saya lihat yang penting, yang baiknya ialah bahawa dengan persaingan yang positif di antara Malaysia dengan Indonesia dalam hubungan yang lebih baik, kita menjangkakan bahawa masing-masing akan cuba menunjukkan kekuatan masing-masing, dan kita akan melihat suatu pertumbuhan ekonomi bagi rantau ini yang cukup yang lebih baik. Jadi artinya bahawa Prabowo akan cuba menyelesaikan masalah dalaman, masalah domestik itu, dan dia akan memberikan tumpuan juga kepada isu-isu internasional. Jadi artinya dengan sendirinya Indonesia akan cuba memainkan peranannya semula. Saya yakinlah, sebab dia juga mahu menggunakan platform kedudukan dia untuk menyatakan pendirian Indonesia. Selama ini Indonesia ni agak terbenam dari segi suara globalnya. Udahlah, di Indonesia ini aduh ampun dah. Nah, karena itu Prabowo harus menjadi bagian dari pemecahan masalah, part of the problem, part of the solution. Tapi ya saya kan menyerah kalau dia part of the problem juga. Terlalu banyak
dan seolah-olah diterima menjadi kondisi sehari-hari. Bahkan kalau kita mengatakan kita ingin memberantas korupsi, kita malah ditertawakan. Kalau kita ingin memperbaiki, kita bilang kita harus kurangi korupsi ini, malah ada yang mengatakan sudahlah, tidak mungkin karena sudah terlalu parah. Tidak ada yang tidak mungkin. Ini yang harus kita lawan. Sikap menyerah, sikap kalah terhadap ketidakbaikan. Hentikan, stop praktek-praktek semacam itu. Segera stop. Kalau tidak stop, ya lihat aja apa yang terjadi. Ya, Presiden kita Prabowo ini di mata negara tetangga kita adalah seorang yang pintar ya. Tentunya Presiden Prabowo ini katanya memiliki bahasa Inggris yang baik sehingga bisa berkomunikasi dengan baik dengan negara-negara lainnya. Dan tentunya ini adalah hal yang bisa menunjang Indonesia agar bisa berkembang ya dengan hubungan baiknya dengan negara-negara kita yang lainnya. Dan Presiden Prabowo pun dianggap presiden yang agresif ya untuk pemerintahan kali ini karena kefasihan beliau dalam berbahasa Inggris itu juga menunjang kelancaran hubungan, mempermudah komunikasi ya antar Indonesia dengan negara-negara lainnya. Dan katanya Indonesia ini kedepannya dengan pemerintahan yang sekarang yang di bawah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto itu akan mengalami kemajuan dan kemakmuran ya untuk masyarakat Indonesia. Dan mereka pun berpikir jika Indonesia bisa makmur, Indonesia bisa maju, mungkin Malaysia juga akan numpang katanya dengan kekuatan Indonesia. Kita doakan saja yang terbaik untuk Indonesia di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto saat ini ya. Semoga benar-benar Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik, berkembang, maju, dan makmur. Amin. Sampai di sini, with LK, temani waktu Anda, semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan menarik untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak.